Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, Timnas Indonesia berjumpa Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 pada Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel di National Stadium Singapura itu, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Thailand. Indonesia tampil bagus pada babak pertama. Permainan impresif mampu disajikan anak asuh Sinteyong. Skuad Garuda pun unggul dengan skor 1-0 lewat gol Ricky Kambuaya pada menit ke-7. Namun timnas Thailand tampil cukup tenang dan menentukan pada babak kedua. Tim Gajah Perang mampu membalikkan kedudukan lewat gol yang dicetak Adisa Kraison dan Sarah Chioyen. Sementara Indonesia menambah 1 gol lewat Egy Maulana Fikri. Yuk simak laporan jalannya pertandingan ya sahabat waktu. Babak pertama, Indonesia memulai laga dengan sangat bagus. Pasukan Sinteyong yang unggul pada menit ke-7 menerima sodoran dari Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya melepas tendangan keras. Bola tidak ditangkap baik oleh Sirawak Ten Sung Non dan menjadi gol. Thailand membalas, tetapi peluang dari Terasil Dangda digagalkan oleh Nadio Argawinata. Sementara peluang Supacok Saracat yang hanya melambung di atas gawang. Setelah itu Indonesia kembali menekan. Pada menit ke-20, Thailand melakukan free kick cepat. Tanawat Sung Hicawon melepas tendangan keras dari jarak jauh. Beruntung Nadio cukup sigap untuk menepis tendangan tersebut. Indonesia terus menekan, para pemain depan menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Pada menit ke-34, sebuah peluang didapat Alvendra Dewangga lewat eksekusi free kick, tapi masih belum tepat sasaran. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Indonesia. Babak kedua, Thailand memulai babak kedua dengan memainkan 3 pemain baru. Salah satu pemain yang diganti adalah Terasil Dangda. Pada babak pertama, top skor sepanjang masa Piala AFF itu dikantongi oleh Fahrudin Arianto. Pergantian pemain yang dilakukan Mano Polking berbuah manis. Pada menit ke-54, Adisa Kraison mencetak gol untuk membuat skor menjadi imbang 1-1. Kraison mencetak gol dari bola muntah sepakan Bordin Pala. Hanya berselang 2 menit, Thailand kembali mencetak gol. Terjadi kepanikan di lini belakang Indonesia. Situasi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sarah Chioyen untuk membawa Thailand unggul dengan skor 2-1. Setelah unggul, Thailand bermain lebih tenang. Mereka menemukan ritme yang diinginkan seperti pada leg pertama. Sementara Indonesia tampak kesulitan untuk menemukan momen seperti babak pertama. Belum menyerah, Indonesia menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-80. Umpan apik Witan diselesaikan dengan Egy Maulana Fikri. Gol yang sangat istimewa dari pemain berusia 21 tahun tersebut. Laga berakhir dengan skor 2-2. Terima kasih untuk Timnas Indonesia yang telah berjuang. Tapi tahukah sahabat, Piala AFF 2020 kali ini diiringi dengan bumbu-bumbu terkait buruknya kinerja wasit. Uniknya, penampilan buruk wasit dialami oleh banyak tim peserta. Keluhan para wasit datang dari sejumlah tim seperti Vietnam, Singapura hingga Timnas Indonesia. Keluhan mereka sangat berdasar karena keputusan yang diambil para wasit di Piala AFF 2020 sudah jelas merugikan. Buruknya kinerja wasit memberikan dorongan pada AFF untuk menghadirkan video asisten referee atau VAR pada edisi selanjutnya.
AFF sebagai penyelenggara turnamen pun kabarnya sudah siap merealisasikan keinginan itu agar turnamen semakin menarik. Sepak bola Asia Tenggara berada pada momentum perkembangan yang kuat. Level antar tim telah menipis, pertandingan juga jauh lebih intens dan sengit, sehingga wasit harus lebih fokus. Bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Presiden AFF Khieu Samet menyetujui dan memberikan apresiasi tinggi terhadap pendapat Wakil Presiden FFF Trans Quoc Tuan dan menyatakan bahwa dia akan mempelajari masalah itu dan berencana menggunakan VAR pada Piala AFF 2022, tulis VF. Berikut ini sahabat beberapa wasit yang kinerjanya mendapatkan sorotan di Piala AFF 2020 karena melakukan keputusan kontroversial di Piala AFF 2020. Yang pertama, Kim Hee-gon. Kim Hee-gon tercatat mengeluarkan keputusan kontroversial saat memimpin duel semifinal leg pertama Piala AFF 2020 antara Singapura melawan timnas Indonesia. Keputusan wasit asal Korea Selatan itu dianggap merugikan timnas Indonesia pada menit ke-77. Kim Hee-gon tidak memberikan timnas Indonesia tendangan penalti, padahal Ricky Kambuaya sudah jelas dilanggar Nazrul Nazari di kotak terlarang. Kim Hee-gon merupakan wasit berpengalaman dan disegani di Korea Selatan. Wasit berusia 36 tahun itu sudah memiliki lisensi FIFA sejak 2013. Yang kedua, Saud Ali Al-Atba. Saud Ali Al-Atba juga mencuri perhatian karena mengeluarkan keputusan kontroversial. Wasit asal Qatar itu memimpin duel antara Vietnam melawan Thailand pada semifinal leg pertama Piala AFF 2020. Saud Ali Al-Atba tercatat beberapa kali membuat keputusan yang merugikan Vietnam. Contohnya saat kiper Chachai Butpalm melanggar Nguyen Van Toan sebagai orang terakhir justru hanya diganjar kartu kuning. Kemudian Saud Ali Al-Atba juga mengeluarkan keputusan kontroversial saat memberikan Thailand penalti. AFF pun langsung memberhentikan Saud Ali Al-Atba dari tugasnya dan tidak diperkenankan memimpin laga sisa di Piala AFF 2020. Yang terakhir, Kasem Matar Al-Hatmi. Kinerja Kasem Matar Al-Hatmi mendapatkan sorotan setelah memimpin duel semifinal leg kedua antara timnas Indonesia melawan Singapura. Dalam laga tersebut, wasit asal Oman itu mengeluarkan keputusan kontroversial untuk kedua tim. Kasem Matar Al-Hatmi tercatat mengeluarkan 3 kartu merah dalam laga tersebut. Kartu merah tersebut dianggap janggal oleh skuad Singapura. Selain itu, Kasem Matar Al-Hatmi juga dianggap keliru ketika memberikan tendangan penalti buat Singapura jelang akhir babak kedua. Kasem Matar Al-Hatmi juga salah ambil keputusan saat mengesahkan gol bunuh diri Syawal Anwar karena pada saat yang bersamaan Irfan Jaya sudah dalam posisi offside. Lagi dan lagi Kasem, wasit dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand di laga final Piala AFF trending di media sosial Twitter Sabtu 1 Januari 2022. Netizen menaikkan topik wasitnya di media sosial Twitter hingga trending. Wasit tersebut disorot oleh netizen Indonesia lantaran terlalu memihak Thailand. Bahkan tak tanggung-tanggung, netizen desak wasit itu diganti saat jalannya pertandingan. Wah, berbagai kritik tajam mengenai kinerja wasit ini turut mewarnai Piala AFF 2020 ya sahabat waktu. Bahkan salah satu di antaranya langsung dipulangkan. Jalannya sebuah pertandingan akan mulus dengan adanya wasit yang bijak. Semoga penyelenggaraan Piala AFF kedepannya bakal dipimpin wasit yang bijak agar underestimate adanya wasit bayaran bakal terpatahkan dan pertandingan digelar secara sportif ya sahabat.
Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.